Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali menjadi sorotan setelah Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangkanya. Terpidana lain dalam kasus Vina Cirebon ini kini mencari keadilan baru melalui upaya peninjauan kembali atau PK. Polda Jawa Barat yang menangani kasus ini mendapat perhatian khusus dari Bareskrim Polri dan disambut baik oleh Kompolnas. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menegaskan bahwa penanganan kasus ini masih di bawah kewenangan Polda Jabar. Sementara Bareskrim Polri memberikan asistensi. Komjen Wahyu Widada menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini. Yusuf Warshim selaku anggota Kompolnas menyambut baik pernyataan Kabareskrim. Ia menyatakan bahwa Kompolnas menyambut baik hal tersebut dan menyarankan melakukan analisa evaluasi mendalam. Yusuf juga menyoroti pentingnya asistensi sebagai bagian dari evaluasi awal. Terkait dengan asistensi itu sendiri adalah bagian dari bagaimana memberikan asistensi dalam melakukan awal evaluasi yang kemudian nanti bagaimana kesimpulannya. Tentu Bareskrim akan memberikan satu hal yang bisa menjelaskan rencana tindak lanjutnya. Terkait dengan penyidikan oleh putusan pra-peradilan itu dihentikan dan SP3-nya sendiri sudah ada, tambahnya. Kompolnas juga mengawasi upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait, termasuk laporan dari pihak terpidana terhadap AF dan Dede terkait dugaan keterangan palsu, serta upaya PK yang diajukan oleh para terpidana dan Sakat Tatal. Kalau nanti PK-nya dikabulkan, maka ini akan menjadi situasi dan kondisi proses hukum yang baru. Ini tentu kita cermati bagian dari analisa dan evaluasi untuk melakukan rencana-rencana tindak lanjut, jelasnya. Bareskrim sendiri terus memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam menangani kasus ini. Kami kira itu bagus-bagus saja, ujar Yusuf. Dengan adanya evaluasi dan asistensi dari Bareskrim, diharapkan penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki bisa berjalan dengan lebih transparan dan profesional, serta memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat. Peggy Setiawan atau akan mencari Peggy Setiawan yang asli, Pak ya? Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Oke? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan kepada Vina di Cirebon, Jawa Barat. Jenderal Listio Sigit memastikan pengusutan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon ini dilakukan secara transparan. Pembunuhan kepada Vina telah terjadi tahun 2016 silam. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman dalam menemukan titik terang kasus tersebut. Walaupun itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu 2016. Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, katanya. Dalam perjalanan kasus pembunuhan Vina, Polri sempat menangkap pria bernama Peggy Setiawan. Peggy lalu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Status tersangka itu lalu digugat Peggy lewat tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Bandung lalu menerima gugatan Peggy Setiawan. Status tersangka yang sempat disematkan kepada Peggy gugur. Terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri
menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Jenderal Sigit mengatakan, Barreskrim Polri saat ini juga telah dilibatkan dalam penyidikan pembunuhan Vina yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Tim Propam dan Irwasum Polri pun kini dilibatkan untuk memastikan penyidikan kasus Vina berjalan sesuai prosedur dan taat hukum. Di lain sisi, dosa 2 petinggi Polri di kasus Peggy Setiawan ini diungkap oleh mantan Kabareskrim Kombes Susno Duaji. Kedua petinggi Polri ini berkukuh sudah memiliki bukti kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan petinggi Polri itu berani menganulir pernyataan dari Kapolri dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Keduanya adalah Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan. Irjen Sandi Nugroho pada tayangan di Kompas TV menunjukkan foto Peggy Setiawan bersama 2 wanita. Ia menyebut bahwa foto itu jadi bukti kuat keterlibatan Peggy Setiawan pada kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi Nugroho, foto tersebut diakui sebagai pelaku oleh salah satu narapidana kasus Vina Cirebon. Setelah itu, muncul pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengakui ada kesalahan penanganan kasus Vina di awal. Bahkan pesan Kapolri yang disampaikan oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto, penyidikan kasus Vina tidak berdasar pada scientific crime investigation. Namun pernyataan Kapolri itu diklarifikasi oleh Irjen Sandi Nugroho. Sandi menyebut bahwa pernyataan itu dilontarkan Sigit di ruang akademis sebagai bahan evaluasi bagi para wisudawan perguruan tinggi ilmu kepolisian untuk selalu mengedepankan scientific crime investigation. Selain itu, Sandi juga mengatakan bahwa kasus Vina awalnya dilaporkan sebagai korban laka lantas. Oleh karena itu, pihaknya belum sempat melakukan otopsi jasad Vina dan Eki lantaran sudah dimakamkan. Rupanya sikap Sandi itu dikritik keras oleh Susno Duaji. Menurutnya, Irjen Sandi Nugroho terlalu meyakini bahwa Peggy memang pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan ia disebut keterlaluan karena berani menganulir pernyataan Kapolri. Sebab menurut Sandi Nugroho, apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah sesuai dengan prosedur. Namun nyatanya kini Hakim PN Bandung menyatakan adalah kesalahan prosedur. Katanya tidak ada kesalahan dari Rudiana, bahwa penyidikan sudah sesuai prosedur, kata Kompolnas dan katanya Kadif Humas Polri, jelasnya. Dosa petinggi Polri berikutnya, yakni pernyataan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan yang menghapus 2 DPO kasus Vina Cirebon. Bahkan menurut Surawan, 2 DPO lainnya itu hanya fiktif belaka. Setelah penyelidikan mendalam, 2 nama itu yang selama ini diungkap saksi adalah bohong. Akan tetapi Surawan menyebut tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul tersangka lain. Pernyataan Kombes Surawan itu, menurut Susno Duaji merupakan kesalahan fatal. Sebab Surawan dengan beraninya menganulir putusan PN Cirebon 8 tahun lalu, di mana putusan itu menyebut ada 3 DPO di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bayangkan seorang Direskrimum Polda Jabar berani menganulir putusan pengadilan. Itu fiktif, itu gak ada. Ini pengetahuan hukumnya di mana ini? Kata Susno Duaji. Bahkan yang khawatir jika Kombes Surawan akan terus memimpin penyidikan untuk kasus lainnya, akan dibiarkan orang seperti ini mimpin reserse level Polda Jabar. Pungkasnya.